Halo teman-teman, di video ini saya akan bercerita tentang hewan legenda yang berhubungan dengan terbentuknya Surabaya. Apakah teman-teman tahu di mana letak kota Surabaya itu? Surabaya terletak di Jawa bagian timur. Yaps, Jawa Timur. Ikon dari Surabaya adalah patung hiu dan buaya yang terletak di depan kebun binatang Surabaya. Itulah sedikit info tentang Surabaya. Yuk kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Dahulu kala, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu yang bernama Sura dengan buaya yang bernama Baya. Mereka saling berkelahi hanya karena berebut mangsa, yaitu si ikan topo. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, kata Sura. Aku juga. Apa yang harus dilakukan agar kita tidak berkelahi? Tanya Baya. Sura sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Baya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut, kata Sura. Baik, aku setuju gagasan itu, kata Baya. Lalu, dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk mengamati wilayah masing-masing. Tetapi, pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya Baya. Sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukanlah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi kita termasuk daerah kekuasaanku, kata Sura. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedang daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Bayang ngotot. Tidak bisa. Aku tidak akan pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tapi juga air sungai, jawab Sura. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata Sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata Bayang mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tak mau mengalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat, saling menerjang dan saling menerkam, saling menggigit dan saling memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah mempertahankan daerahnya.
pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian disebut lambang kota Surabaya. Surabaya itu gambar ikan hiu Sura dan buaya Bay. Namun ada juga sebagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, Baya artinya berbahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kartanegara, karena Kartanegara sudah tewas terbunuh. Maka Jaya Katuang yang diserbu oleh tentara Tartar itu. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, orang Tartar itu merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan siasat yang itu, Raden Wijaya menyerbu tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari hari peristiwa kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terus bergejolak. Tanggal 10 November 1945 adalah bukti jati diri warga Surabaya, yaitu berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Zaman sekarang, setelah ratusan tahun dari cerita asal-usul Surabaya tersebut, ternyata pertarungan memperebutkan wilayah air dan darat terus berlanjut. Di kala musim penghujan, tiba kadangkala banjir menguasai kota Surabaya. Pada musim kemarau, kadangkala tempat-tempat genangan air menjadi daratan kering. Itulah Surabaya. Oke teman-teman, itulah cerita tentang asal-usul kota Surabaya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. See you, bye bye.